Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang termodinamika, ya, ini termodinamika, yaitu kompetensi dasarnya menganalisis dan menerapkan hukum termodinamika. Indikatornya ini, setelah itu kamu harus bisa menganalisis, menggambarkan, memformulasikan, mengaplikasikan, dan merumuskan proses, ya. Apa itu termodinamika? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum yang mengatur perubahan energi, di mana energi itu bentuknya berbeda-beda, ya, sehingga dia perubahan energinya tentunya akan berbeda-beda pula. Yang pertama adalah tentang hukum keenol termodinamika. Jika dua benda berada dalam keseimbangan termal dengan benda ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam keseimbangan termal satu sama lain. Kita ilustrasikan apa yang disebut dengan hukum nol termodinamika tersebut. Misalkan kita akan mengukur suatu suhu suatu benda, maka di sini alatnya itu ada raksa, ada kaca, dan benda yang diukur suhunya, misalkan ada udara, air, atau tubuh manusia. Itu ada tiga benda, berarti ada raksa, ada kaca, ada benda yang diukur. Misalkan ini walaupun raksa tidak bertentukan dengan benda yang diukur, tetapi raksa bersentuhan dengan kaca. Maka ketika kaca dan udara, air, tubuh manusia berada dalam kesetimbangan termal, maka ketiga benda tersebut, yaitu raksa, benda yang diukur, dan kaca, melakukan kesetimbangan termal. Misalkan mengukur suhu tubuh manusia 36 derajat Celcius, maka kacanya 36 derajat Celcius, raksanya 36 derajat Celcius, dan tubuh manusia pun 36 derajat Celcius. Itulah yang disebut dengan hukum keenol termodinamika. Nah, usaha dan berbagai proses dalam termodinamika. Mana termodinamika itu benda yang diamati disebut sistem, di luar sistem itu disebut lingkungan. Nah, besaran yang ada pada proses termodinamika adalah ada besaran usaha, ada besaran kalor, ada besaran energi dalam. Nah, perhatikan gambar tadi, di sini ada wadah, di dalamnya ada gas. Nah, gas itu disebut sistem, di luar sistem disebut lingkungan. Nah, batasnya adalah wadah ini, gitu ya, batas sistem. Sekarang kita lihat proses-proses yang terjadi pada termodinamika, di mana benda yang diamati disebut gas. Proses yang pertama adalah isobarik, yaitu pada tekanan tetap. Ini rumusnya, ini grafiknya, prosesnya dari A ke B, maka P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Mana usaha pada proses isobarik? Kita lihat di sini proses isobarik, ya, ini keadaan 1, V1-nya ini ditekan di sini, gasnya berarti volumenya yang ini. Nah, keadaan 2, volumenya berubah. Nah,
tambah ya. Maka rumusnya adalah W sama dengan P delta P atau P dalam kurung P2 min P1. Bagaimana perjanjian tandanya? Jika W positif, maka volume gas P2 lebih besar dari P1. Usaha bertanda negatif jika P2 lebih kecil dari P1. Ya, contoh nih. Ada suatu gas volumenya 2 liter, tekanan 2 atm, suhu 27, tekanan tetap, maka ditanya P2, maka P1 2, T1 800, P2 ditanya T1 450, maka P2 adalah kita dapatkan 3 liter ya. Contoh dari kedua sekarang. Gas berada dalam wadah, volumenya 2 meter per kubik, tekanannya 4 atm. Hitung usahanya jika volumenya menjadi 2 kali semula. Hitung usahanya jika volumenya menjadi 1/3 semula. Di mana tekanannya adalah 1 atm diubah menjadi Pascal ya. Kita lihat penyelesaiannya. Di sini V1 2 liter kubik, P-nya 4 atm, 4 kali 10 pangkat 5, ditanya W. Nah, ini P2 2 P1, P2 1/3 P1. Maka kita lihat di sini. Maka jawab. Nah, ini dia rumusnya. Kita dapatkan. Nah, dapatkan W2-nya 2P1, maka didapatkan 4 kali 2 8. Seperti ini ya. Oke, yang kedua pertanyaannya sama. Tapi dia 1/3, dia dari min ya. Nah, ini min kita dapatkan min 5,3310/5 Joule. Nah, proses isokorik. Di sini adalah volume tetap, maka P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Itulah isokorik. Bagaimana usahanya? Karena isokorik itu volumenya tetap, delta P-nya 0, maka usahanya nggak ada karena W sama dengan P kali delta volume, maka W-nya 0 karena nggak ada perubahan volume. Lanjut proses isotermal. Proses isotermal ini suhunya tetap, maka P1 sama dengan P2 per P2. Maka kita dapatkan usahanya seperti ini. Ini luasnya, luas itulah usahanya. Ini rumusnya yaitu ln RT ln P2 per P1. Nah, ini kenapa begini ya, tanya matematika ya. Contohnya 3 mol gas, suhunya 373 Kelvin, kemudian isotermis, suhunya menjadi 4 kali volume semula, maka kita dapatkan N-nya 3, T373, P24, P1, R-nya sini ditanya usaha, maka kita dapatkan di sini rumusnya ya seperti ini, NRT ln P2 per P1 3 kali 8 kali 373 P2 nya 4 P1 coret ln 4 dicari aja di kalkulator 4 terus pencet ln ketemu nanti. Ya seperti ini ya. Oke, proses yang terakhir adalah adiabatik, yaitu proses tidak ada kalor yang masuk dan tidak ada kalor yang keluar. Nah, ini rumusnya. Kalau diketahui tekanan volume, ini rumusnya jadi begini. Kalau diketahui suhu volume, rumusnya begini. Ada gamma konstanta Laplace, di mana konstanta Laplace adalah kalor jenis gas pada tekanan tetap. Ya, kalau jenis pada volume sudah dibahas ini ya. Nah, ini proses adiabatis ini.
grafiknya. Kalau yang ini isotermal ya, inilah dia proses ini. Nggak ada apa, kalau nggak dipanasin tiba-tiba volumenya bertambah. Itulah proses. Contohnya apa? Proses adiabatis, yaitu mesin diesel, AC ya, ini seperti ini. Nah, ini contoh suatu gas monoatomik, gamanya 5/3, dimanfaatkan adiabatis berkurang dengan volumenya 2, faktor pengalinya tentukan tekanannya bertambah. Nah, kita lihat di sini gamma 5/3, P1 sama dengan 2P2, P2 seperempat P1. Ditanya tekanan yang kedua, jawab. Nah, ini rumusnya ya. Oke, ada gamanya, maka kita dapatkan 3,18 P1. Oke, kita lihat sekarang contoh pada gabungan daripada berbagai proses. Ini ada proses seperti ini, jumlah gas pada keadaan A berubah menjadi keadaan B. Berapakah usaha luarnya? Ya, 52836. Maka penyelesaiannya memakai rumus trapesium. Nah, ini rumusnya seperti ini. Oke, demikianlah pertemuan pertama pada termodinamika ya. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa mengerjakannya. Pada tugas mandiri dan kuis demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.